Ketika kita bicara soal Presiden Trump ingin mencaplok Greenland, bayangan kita mungkin adalah kapal-kapal induk Amerika merapat di pelabuhan Nuuk, atau pesawat tempur membelah langit. Tapi, sahabat Istabi, Anda salah besar. Amerika tidak perlu mengetuk pintu untuk masuk ke Greenland. Kenapa? Karena mereka sudah ada di ruang tamu sejak 70 tahun yang lalu. Di ujung utara bumi, di tempat yang suhunya bisa membekukan darah, berdiri sebuah benteng raksasa milik Amerika Serikat, Pituffik Space Force Base, dulu dikenal sebagai Thule Air Base. Selama puluhan tahun, pangkalan ini dianggap sebagai simbol persahabatan AS dan Denmark untuk menjaga dunia dari rudal nuklir Soviet. Tapi hari ini, di bawah ambisi Trump tahun 2026, simbol persahabatan itu berubah menjadi mimpi buruk. Laporan intelijen terbaru menyebutkan adanya aktivitas tidak wajar di Pituffik. Penerbangan kargo militer meningkat 300%. Personel baru berdatangan bukan dengan seragam teknisi radar, tapi dengan seragam tempur taktis. Hari ini kita akan membedah kuda Troya ini. Bagaimana pangkalan yang seharusnya melindungi Greenland, kini justru menjadi pisau yang menempel di leher kedaulatan Denmark. Mari kita bedah dulu seberapa kuat posisi mereka. Pituffik Space Force Base bukan pangkalan sembarangan. Ini adalah instalasi militer Amerika paling utara di muka bumi. Dibangun secara rahasia pada tahun 1950-an, Operasi Blue Jay, pangkalan ini memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang bisa didarati pesawat bomber nuklir dan kargo raksasa C-5 Galaxy, pelabuhan laut dalam yang aktif di musim panas, dan yang paling vital, radar peringatan dini rudal balistik BMWES yang menjadi mata Amerika untuk melihat serangan nuklir Rusia. Secara hukum, pangkalan ini berdiri di atas Perjanjian Pertahanan tahun 1951 antara AS dan Denmark. Perjanjian yang memberikan AS hak akses tanpa batas di area tersebut. Inilah celah hukum yang dimanfaatkan Trump. Dia tidak menginvasi, dia hanya memaksimalkan aset yang sudah ada. Trump mengirim ribuan pasukan tambahan ke sana dengan dalih modernisasi fasilitas atau peningkatan keamanan. Padahal, dengan ribuan pasukan yang sudah standby di Pituffik, Amerika secara teknis sudah menguasai pintu gerbang Greenland. Denmark tidak bisa mengusir mereka, karena itu berarti melanggar perjanjian dan memicu perang terbuka dengan negara yang pasukannya sudah bercokol di dalam rumah sendiri. Apa yang terjadi sekarang, di Januari 2026? Sumber-sumber lokal di desa Kaanaak, pemukiman terdekat, melaporkan pemandangan yang tidak biasa. Langit kutub yang biasanya sunyi, kini bising oleh deru mesin pesawat angkut berat setiap jam. Istabi menganalisis data penerbangan militer. Ada lonjakan lalu lintas udara dari pangkalan AS di pantai timur menuju Pituffik. Apa yang mereka bawa? Bukan lagi sekedar suku cadang radar. Mereka membawa sistem pertahanan udara Patriot dan TAAD untuk mengunci langit Greenland, kendaraan tempur lapis baja yang dimodifikasi untuk medan salju, dan unit pasukan khusus gunung, Arctic Warfare Specialists. Ini bukan persiapan bertahan, ini adalah postur okupasi. Dengan menempatkan sistem anti-udara di Pituffik, Trump secara efektif bisa memberlakukan no-fly zone atau zona larangan terbang di seluruh Greenland Utara kapan saja dia mau. Jika Denmark mencoba mengirim pasukan bantuan dari Copenhagen, pesawat mereka bisa dicegah bahkan sebelum mendarat. Bayangkan posisi Perdana Menteri Denmark saat ini. Dia seperti seseorang yang ditodong pistol di dalam kamarnya sendiri oleh tamu yang dia undang makan malam. Pangkalan Pituffik adalah wilayah ekstrateritorial secara de facto. Hukum Denmark sulit menyentuh area di balik pagar kawat berduri itu. Jika Trump mendeklarasikan status darurat atau protektorat atas Greenland demi kepentingan keamanan nasional Amerika, pasukan di Pituffik tinggal keluar dari gerbang dan mengamankan objek vital di seluruh pulau dalam hitungan jam. Polisi lokal Greenland tidak punya senjata berat. Pasukan Denmark, Komando Arktik,
Jumlahnya sangat sedikit dan tersebar. Mereka tidak akan berdaya melawan kekuatan penuh divisi gunung AS yang keluar dari Pituffik. Inilah yang disebut fait accompli. Trump menciptakan situasi di mana penguasaan Greenland sudah terjadi di lapangan sebelum diplomat di PBB sempat berdebat. Ingat analisis kita sebelumnya tentang Putin? Disinilah dukungannya berubah menjadi ancaman. Rusia memantau Pituffik dengan sangat ketat. Bagi Rusia, penumpukan pasukan AS di Greenland bukan soal Trump mencaplok pulau itu dari Denmark, itu soal Rusia dikepung. Jika Pituffik menjadi pangkalan serbu, ofensif, maka jarak bomber AS ke Moskow menjadi sangat dekat lewat jalur kutub. Respon Rusia, mereka akan militerisasi total di kutub utara. Kapal selam nuklir mereka akan berpatroli lebih agresif di celah Greenland, Islandia, Inggris, GIUK Gap. Keberadaan pasukan AS di Greenland menjadikan pulau damai ini sebagai target nuklir nomor 1 jika Perang Dunia III pecah. Rakyat Greenland bukan lagi tuan rumah, mereka adalah perisai hidup. Sahabat Istabi, kisah Pituffik mengajarkan kita satu hal pahit tentang geopolitik. Jangan pernah izinkan negara asing membangun pangkalan militer di tanahmu, karena ketika kepentingan politik berubah, pangkalan itu akan berubah dari perlindung menjadi penjajah. Pasukan Amerika di Greenland tidak datang tiba-tiba, mereka sudah di sana, menunggu perintah. Dan ketika perintah itu datang dari presiden seperti Trump, kedaulatan hanyalah kertas yang mudah dirobek. Greenland sekarang terkepung dari dalam, dan dunia hanya bisa menonton. Saya Istabi, kedaulatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan sewa pangkalan. Salam akal sehat.